Kabar pagi kita. Waduh, ada KPK. KPK menyajikan berita pilihan dari berbagai daerah, bersumber dari media online terverifikasi, menghadirkan narasumber berkompeten lewat talkshow interaktif. Peristiwa menarik disampaikan langsung oleh pendengar melalui layanan telepon 0877 622 966. Semuanya tersaji di program KPK, Kabar Pagi Kita. Kabar Pagi Kita hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 10 pagi hanya di 96,6 SPFM. Dipancarkan dari Jalan Trunojoyo nomor 222 Pamekasan. Anda masih menyimak program KPK, Kabar Pagi Kita. Saat ini sudah ada di formasi 7 menit dari jam 9 pagi dan seperti yang saya informasikan di awal, kita akan talkshow interaktif bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan. Yang pertama ada Pak Tesar Pratama, bagian fungsional ahli pertama Bea Cukai Madura, kemudian Pak Arif Rahmansyah, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. Dua narasumber ini akan memberikan penjelasan terkait peran serta media dalam sosialisasi DBHCAT Kabupaten Pamekasan tahun 2021. Dan ternyata nanti juga bisa berinteraktif di nomor handphone 0877 622 966. Sekali lagi Anda bisa berinteraktif nanti di 0877 622 966. Tentunya untuk tretan yang mungkin ada hal penting yang perlu ditanyakan atau mungkin ada hal-hal lain, nanti saya juga undang atau saya berikan kesempatan untuk bergabung di program KPK. Asam urat kumat lagi, minum saja uratan. Pegelinu otot kaku, minum saja uratan. Sakit-sakit nyari sendi, minum saja uratan. Urat, di uratan aja. Jamu ibu. Ya, tretan SPFM segera akan saya sapa dua narasumber yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan. Yang pertama ada Pak Tesar Pratama, ini fungsional ahli pertama Bea Cukai Madura. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, siap. Sehat ini? Alhamdulillah. Sehat. Oke, kalau mic-nya masih kurang dimajukan aja. Oke. Biar audionya terlihat garing. Siap. Oke, ini mantap nih. Oke, ini saya panggilnya Mas Tesar ya, Pak Tesar ya. Mas Tesar aja. Mas Tesar ya. Bagian fungsional ahli pertama Bea Cukai Madura, betul ya? Betul. Siap. Nah, kemudian narasumber yang kedua ada Pak Arif Rahmansyah, SSTP MSI, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya lebih dimajukan lagi Pak. Siap. Ini saya berhadapan dengan orang-orang yang memang berkompeten ini. Insya Allah. Dan tretan sebelumnya juga sudah talkshow di Radio Suara Pamekasan terkait dengan sosialisasi awal ya di BHCAT Kabupaten Pamekasan. Nah, kali ini kita akan mengupas terkait dengan sejauh mana peran serta media dalam sosialisasi DBHCAT Kabupaten Pamekasan. Karena kalau berbicara media ini menjadi corong informasi terkait kesuksesan berbagai program pemerintah, kan seperti itu ya. Dan tentunya dua narasumber ini baik dari Bea Cukai atau juga dari Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan akan memberikan penjelasan kepada kita. Baik, mungkin yang pertama saya ke Pak Arif Rahmansyah. Siap. Oke, ini mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan peran serta media di dalam sosialisasi di BHCAT Kabupaten Pamekasan sejauh ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada para semua pendengar SPFM
yang sudah setia. Pada pagi hari ini mungkin bisa saya jelaskan terkait dengan peran serta media di sosialisasi DBHCT. DBHCT di Kabupaten Pamekasan ini kan dana yang diterima itu termasuk yang paling besar di Madura, dan di Jawa Timur juga masuk deretan 4 besar kalau tidak keliru. Jadi ini butuh butuh effort untuk memberikan sosialisasi yang bagus, baik dan jauh dari hoak. Karena kami merencanakan sosialisasi ini memang secara holistik, jadi dengan melibatkan berbagai macam jenis media, baik dari radio, media sosial yang sekarang ini banyak digandrungi oleh anak-anak muda, kemudian televisi, media online, media cetak dan baliho dan lain sebagainya, videotron. Jadi kami semua masuk. Termasuk juga kami merencanakan pada tahun ini menggandeng KIM, kelompok informasi masyarakat yang dulu kita kenal sebagai kelompok pencapir, sebagai grassroots pemberitaan di desa. Nah, karena memang kenapa kami melibatkan mereka, justru mereka yang paling awal menangkap permasalahan terkait DBHCT atau informasi terbaru terkait dana bagi hasil cukai ini yang ada di desa, terutama yang dekat dengan pabrik rokok, pabrikan rokok. Nah, semuanya ini kita rencanakan, insya Allah kita rencanakan dengan baik, karena kami berpikir secara teori perencanaan yang baik itu merupakan 50% kesuksesan. Jadi kami merencanakan dengan baik dengan anggaran yang cukup. Mudah-mudahan hasil yang didapat nantinya itu maksimal. Karena sekarang ini kan banyak pilihan media. Betul. Dan di segmentasi umur juga kecondongan terhadap satu media itu sangat besar. Jadi makanya kami tidak bisa fokus pada hanya beberapa media seperti sebelum-sebelumnya gitu. Jadi insya Allah di tahun ini lebih atraktif lah, seperti itu. Baik. Nah, kemudian yang menjadi harapan besar keikutsertaan media di dalam sosialisasi DBHCT di sini apa ini, Pak? Yang pertama, dengan banyaknya media yang ikut serta untuk mensosialisasikan, diharapkan tujuan negara untuk mempromosikan atau mensosialisasikan ini tercapai, yaitu apa? Penerimaan cukai itu tinggi. Penerimaan cukai tinggi dan kepatuhan terhadap pabrik rokok terhadap penggunaan cukai yang benar itu semakin tinggi, dan cukai yang bodong ya semakin habis lah, karena memang sekarang kita ketahui bersama bahwa pendapatan tertinggi negara adalah dari cukai, dan kita harus concern itu karena daerah kita juga dibangun atas sumbangsih dari itu, begitu. Baik, ada berapa media yang sudah menjadi mitra di dalam sosialisasi di BHCT ini? Untuk total kurang lebih ada sekitar 60-an media, yaitu terdiri dari online, cetak, radio, televisi. Baik. Nah, saya coba ke Pak Tesar ya. Bagaimana ini Pak menanggapi terkait dengan yang dijelaskan oleh Pak Arief tadi? Apakah memang sudah dianggap efektif di dalam mendukung visi misi dari Bea Cukai sendiri di dalam pemberantasan produk-produk yang dalam tanda kutip ilegal seperti itu? Ini seperti apa Pak Tesar? Oke, terima kasih nih Mas. Jadi Bea Cukai di sini kan salah satu tugas dan fungsinya adalah melindungi masyarakat dari beredarnya barang-barang yang ilegal. Baik. Terutama kalau di Madura ini adalah rokok ilegal. Nah, adanya DBHCT ini yang merupakan bagian dari pungutan cukai. Jadi pungutan cukai itu melalui cukai rokok, hasil tembakau, 2%-nya kembali ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Nah, programnya salah satunya adalah sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Tadi ada 60 media yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. Di situ kami menilai sangat luar biasa. Sangat luar biasa, di mana saat ini hampir di mana-mana itu
teredukasi tentang cukai. Oke. Artinya kami sebagai Bea Cukai juga kan menilai kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan di bidang penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini ada sosialisasi, ada pemberantasan rokok ilegal, ada pengumpulan informasi, dan kebetulan timnya Pak Arief ini yang termasuk yang paling aktif, Pak. Jadi kami menilainya, wah banyak banget ternyata Pamekasan. Mulai dari media cetaknya, media elektroniknya di TV, radio, mungkin ada media online-nya. Wah, yang online-nya juga termasuk sangat banyak, dan kami menilainya informasi-informasi yang diberikan positif kepada masyarakat tentunya akan berpengaruh positif juga kepada masyarakat yang membaca, mungkin ada yang mendengar. Nah, seperti itu. Karena seperti Pak Arief bilang, segmen masyarakat sekarang kan memang berbeda-beda. Betul. Ada yang muda-muda mungkin suka main IG, main Twitter atau main TikTok. Tetapi mungkin ada yang usia yang lebih tua lebih senang melihat mungkin yang media online di HP atau media yang masih media cetak. Nah, seperti itu. Harapan kami di Bea Cukai Madura tentunya sinergi yang bagus antara Bea Cukai Madura dengan pemerintah Kabupaten Pamekasan itu dapat meningkatkan keingintahuan masyarakat tentang cukai. Rasa ingin tahu itu yang akan merubah sedikit demi sedikit masyarakat, oh ternyata kalau rokok tanpa pita cukai itu ilegal. Rokok ilegal itu sama sekali tidak ada manfaatnya dan berbahaya bagi masyarakat, seperti itu, Mas. Artinya melalui melalui peran serta media di sini semuanya nanti benar-benar bisa tercapai ya. Insya Allah. Seperti itu ya. Baik. Nah, saya coba ke Pak Arief dulu. Ada tidak Pak penentuan batasan-batasan di dalam mempublikasikan kegiatan di BHCHT atau seperti apa? Ada arahan-arahan tersendiri bagi mitra-mitra media ini? Ya, terima kasih. Memang sistem publikasi yang ada pada tahun ini sangat berbeda dengan tahun yang lalu begitu. Jadi yang sekarang ini menggunakan sistem keuangan yang terpadu dari pusat, sehingga kita sebelumnya harus memberikan guideline atau batasan terkait dengan nominal persatuan publikasi. Kalau dulu masih tidak ada, masih agak umum. Kalau sekarang harus terinci. Jadi kayaknya yang sekarang ini masing-masing media itu berlomba-lomba untuk bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang ada. Dan juga begini, publikasi yang sekarang ini sifatnya fleksibel. Kami mengagendakan di tahun ini publikasi yang sifatnya dua arah, yaitu meminta peran serta masyarakat untuk dapat ikut juga mempublikasikan kegiatan Bea Cukai dengan karya. Contoh apa? Contoh adalah perlombaan video yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Baik. Jadi perlombaan video yang berkaitan dengan Bea Cukai dan kearifan lokal serta program prioritas Pemkab Pamekasan. Sehingga unsur edukasinya masuk, unsur kesadaran akan cukai sebagai salah satu pendapatan negara yang besar yang harus kita kawal bersama pemasukannya, kemudian dengan pembangunan masyarakat di sekitar, ekonomi baik sosial yang masuk dalam program prioritas Pamekasan itu bisa menjadi satu di dalam satu video. Dan hebatnya lagi kalau yang sekarang itu kalau di-up di media sosial itu akan bertahan lama kan. Jadi satu kali kegiatan tak hanya bertahan lama dan bisa dilihat berkali-kali. Nah, kelebihannya di media sosial itu sekarang. Dan itu kita akomodir kepada masyarakat, terutama anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi. Jadi tidak top down terus. Jadi kita mengharapkan itu. Dan kami rasa anak-anak muda sekarang ini butuh wadah seperti itu. Betul. Sangat butuh, apalagi pandemi sekarang ini kan kegiatan terbatas, perlombaan-perlombaan juga sangat terbatas. Jadi peran serta pemerintah untuk bisa mewadahi kreativitas dan kepedulian anak muda terhadap lingkungan sekitar itu. Jadi kita ini harus dimasukkan nih. Dan tahun ini saatnya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang juga menjadi pertanyaan saya, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya nih, mungkin Pak Arief juga sempat mengevaluasi ya.
dengan adanya peran serta media di dalam sosialisasi DBHCHT ini atau kegiatan-kegiatan DBHCHT ini seperti apa? Apakah memang sudah efeknya benar-benar sudah terasa ke masyarakat atau seperti apa ini Pak Arif? Jadi efek terhadap masyarakat kami mengagendakan begini, setiap triwulan kami melakukan evaluasi. Di kebetulan yang sekarang ini kita bersama melakukan talkshow ini masuk di triwulan ketiga. Jadi nanti di bulan Oktober atau awal Oktober kita akan evaluasi bagaimana media-media yang sudah kita tugaskan untuk mengawal DBHCT ini mempunyai efek yang bagus kepada masyarakat. Tapi kami yakin bahwa efeknya akan sangat bagus. Karena begini, dulu kegiatan talkshow ini sifatnya paralel, jadi nembak tidak terjadwal. Dan sekarang kami nggak mau seperti itu. Jadi setiap media itu kami sudah kasih porsi untuk setiap minggu satu kali, setiap bulan berapa kali harus melakukan talkshow, sehingga peran conditioning atau memori masyarakat terkait dengan DBHCT melalui talkshow ini akan terus diingat. Mudah-mudahan dengan hal ini kepedulian, karena begini, semakin lama masyarakat itu tingkat kepeduliannya semakin rendah. Gitu Nah, ya. diharapkan dengan edukasi seperti ini dan tahu bahwa manfaat DBHCT bagi perekonomian di masyarakat dan program-program yang ada di DBHCT, misalkan bantuan, kesehatan dan lain sebagainya, ini bisa didengar sehingga peduli untuk mengawal gitu. Ternyata DBHCT ini besar loh, 2% nih, hanya 2% ini sudah begini gitu hebatnya gitu. Makanya kita harus ayo kita bersama-sama mengawal cukai yang legal dan yang ilegal, kita bersama-sama bisa mengurangi begitu. Baik. Kalau berbicara media yang ikut serta di dalam sosialisasi DBHCHT, termasuk juga bagaimana bisa mencapai visi misi dari Bea Cukai sendiri nih Pak ya. Ini luar biasa. Pastinya dengan harapan tahun ini benar-benar bisa terwujud dari apa yang menjadi keinginan Bea Cukai. Dan adanya temuan-temuan seperti masih ada rokok ilegal. Ini kalau dari Bea Cukai menanggapi seperti apa Pak? Kalau peran serta media ini luar biasa, sudah bahkan kemarin ada operasi pasar dan lain sebagainya, ini sudah dipublikasikan nih. Artinya dengan adanya kegiatan operasi pasar itu paling tidak konsumen atau produsen juga ini lebih berhati-hati kan, seperti itu. Ini seperti apa Pak Tesar? Bisa memberikan penjelasan? Oke, jadi peran serta media kan sangat luar biasa. Betul, nih. betul. Nanti dari peran serta media itu kan juga akan sampai ke masyarakat. Bahwa kalau kemarin ada operasi pemberantasan rokok ilegal, termasuk hari ini juga sedang berlangsung juga operasi pemberantasan rokok ilegal di Pamekasan. Artinya operasi yang kita lakukan itu untuk mengedukasi masyarakat juga. Jadi kita tidak hanya ke sana terus begitu menemukan barang yang ilegal terus kita langsung ambil saja, begitu saja, tidak seperti itu. Tetapi kita juga menanamkan edukasi ke mereka, ke misalkan penjual toko. Oke, Bapak menjual barang seperti ini adalah ilegal. Nah, kalau barangnya ilegal itu sudah tidak bisa dimiliki sama Bapak, artinya harus kita lakukan penindakan. Tetapi bagi pemilik toko kita tetap mengedepankan asas pembinaan dan edukasi. Kalau menjual yang seperti ini itu tidak boleh diulangi lagi. Jadi ke depan dimohon untuk tidak mengulangi hal-hal yang seperti itu. Dan media berperan untuk mengimplikasi hal-hal tersebut. Jadi begitu ada penindakan yang mungkin waktu itu penindakannya misalkan di larangan, terus kemudian tersebar ke banyak tempat ya yang di Pamekasan. Betul. Artinya mereka mulai ternyata bahaya nih kalau kita menjual rokok ilegal. Karena di tahun 2020 Bea Cukai Madura itu juga melakukan penindakan sebesar 7 juta batang rokok ilegal, Mas. Untuk se-Madura. Nah, di mana memang dari penindakan-penindakan yang dilakukan saat itu masih didominasi sama dari Kabupaten Pamekasan. Itu faktanya, Mas. Jadi memang di Pamekasan memperoleh dana bagi hasil cukai yang hasil tembakau yang sangat besar, dan di situ kesempatan kita bersama untuk merubah bahwa persepsi bahwa di Pamekasan ini banyak rokok ilegal, kita harus ganti itu, Mas. Kita harus tekan angka rokok ilegal itu ke
seminimal mungkin dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk di sini yang mengimplikasi adalah media yang digadang-gadang sama pemerintah Kabupaten Pamekasan. Tetapi seperti ini juga Mas, jadi DBCHT kan yang dimiliki Pamekasan bekerja sama dengan media. Di Bea Cukai sendiri pun juga memiliki jaringan tersendiri. Jadi misalkan saat ini lagi operasi bersama. Dari pemerintah daerah Pamekasan instruksi untuk media mengimplikasi berita tersebut, jadi teredukasi ke masyarakat. Terus dari kami juga ada jalurnya, itu ada namanya di Bea Cukai itu aplikasi Ketapel, keranjang berita untuk nasional. Nah, berita-berita hal-hal yang seperti ini kita masukkan ke aplikasi Ketapel tersebut, nanti akan diseleksi sama pemerintah sama Bea Cukai Pusat, layak tidak ini akan masuk ke media yang berskala nasional. Nah, itu implikasi dari teman-teman Bea Cukai Pusat. Jadi kalau memang medianya beritanya cocok untuk media nasional, maka akan dipublish juga di media-media nasional seperti itu Mas. Baik, dan saya coba ke Pak Arief juga. Kalau berbicara peran serta Kim, tadi juga sudah disinggung ada keinginan atau memang sudah melangkah ke sana ini Pak Arief sudah ya. Ini untuk Kim mana saja ini? Setiap desa atau seperti apa Pak? Jadi pada tahun ini kita sudah mendata ada 14 Kim dan itu Kim yang sebelumnya sudah ada di Kabupaten Pamekasan yang belum mendapatkan perhatian lebih lah. Nah, maka dari itu di tahun ini kita akan menghidupkan kembali gairah Kim sebagai grassroots pemberitaan di desa. Ada 14 Mas. 14 Kim itu ada satu desa, ada yang 3, ada yang 1. Diharapkan dengan 14 Kim yang sekarang ini bisa mengawal pemberitaan DBHCT dengan baik, diharapkan tahun depan banyak Kim yang bermunculan gitu. Tidak hanya untuk mengawal DBHCT, tapi pembangunan di Kabupaten Pamekasan, pembangunan di tingkat desa, begitu. Baik. Nah, Tretan, Anda bisa kembali berinteraktif ya. Kalau misalnya ada hal-hal penting yang ingin Anda tanyakan, bisa bergabung di nomor telepon 087776222966. Tadi Pak Tesar, kemudian Pak Arief juga sudah memberikan pengantar awal terkait dengan peran serta media dalam sosialisasi DBHCT Kabupaten Pamekasan. Bisa bergabung di nomor handphone 087776222966 dan saya akan kembali sesaat lagi. Kini sudah ada Nikmat Teknik Pamekasan, profesional jasa perbaikan dan servis AC. Meliputi pemasangan AC, bongkar pasang AC, perbaikan kebocoran pipa freon, pergantian spare part AC, cuci AC, isi atau tambah freon, serta pengecekan AC. Nikmat Teknik ditangani tenaga ahli di bidangnya, cepat dan profesional dengan biaya terjangkau, melayani wilayah Madura. Manfaatkan profesional jasa perbaikan dan servis AC. Langsung datang ke kantor Nikmat Teknik, Jalan Raya Panglegur, tepatnya 50 meter, Barat Balai Desa Panglegur, atau hubungi kontak HP 087-752-366-102, WA 085-216-591-443. Nikmat Teknik Pamekasan memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan. Probiohit memberi bukti. Keluhan diabetes dan asam urat menahun pernah dialami oleh Bapak Rahmat. Assalamualaikum, nama saya Rahmat asal Lampung, usia saya 49 tahun. Sudah 5 tahun ini oleh dokter saya divonis menderita diabetes juga asam urat. Saya sudah mencoba berbagai produk herbal, namun saya belum mendapatkan kesembuhan. Setelah saya mendengar dari kerabat tentang produk probiohit ini, saya langsung membeli dan mengonsumsinya sesuai anjuran. 2 sendok takar 3 kali sehari. Setelah saya mengonsumsi 3 botol, diabetes saya mulai normal kembali dan asam urat saya mulai normal kembali. Akhirnya, kini saya bisa hidup lebih baik. Probiohit terbukti khasiatnya. Wassalamualaikum. Rutin dan yakin mengkonsumsi probiohit, gangguan diabetes dan asam urat yang dialami oleh Bapak Rahmat pun lenyap.
Probiohit adalah rangkaian produk herba kencana berbentuk cair diolah dari bahan-bahan alami pilihan seperti mengkudu, kayu manis, temulawak, daun kelor, dan madu yang dipadu dengan 21 rempah mix mengandung prebiotik dan probiotik alami. Probiohit terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, juga sangat berkhasiat untuk membantu mengatasi ambeien, hipertensi, gangguan ginjal, getah bening, hepatitis, kolesterol, gangguan jantung, liver, stroke, kista, miom, infeksi saluran kemih, dan lain-lain. Minum secara rutin Probiohit 3 kali setiap hari, 1-2 sendok takar 30 menit setelah makan, dan rasakan manfaatnya untuk kesehatan tubuh Anda. Untuk wilayah Madura, produk-produk herba kencana, Probiohit, Samprohit, Virquin, dan Hitpromen bisa Anda beli di Apotek Amira Satu Hati, Jalan Raya Tanjung nomor 106 Komarang, Rabasan Camplong Sampang, Apotek Faras Satu Hati, Ragang Telanaan Pamekasan, Apotek Sari Sehat, Jalan Trunojoyo nomor 96 RW 04 Baru Rambat Kota, Pamekasan, Apotek Syamil Han Farma, Tomang Mate, Blumbungan, Larangan Pamekasan, Apotek Syamil Han Farma 2, Jalan Raya Palengaan, Bunut Plakpak Pegantenan Pamekasan, Apotek Yahya Farma 1, Gladak Anyar Pamekasan, Apotek Afas, Jalan Joko Tole, Kedundung Budagan Pademawu Pamekasan, Apotek Afas 2, Jalan Pintu Gerbang, Sumur Putih Bugih Pamekasan, atau langsung ke Studio Radio Suara Pamekasan, Jalan Trunojoyo nomor 222 Taman Patemon Pamekasan. Untuk layanan konsultasi gratis, hubungi 0822 73 83 1818. Dan untuk layanan informasi pembelian, hubungi 0813 6210 1818. Mari sehat bersama produk herba kencana. Mari kita gempur peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, berbunyi rokok ilegal adalah rokok impor, rokok produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis-jenis rokok ilegal meliputi rokok tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos, rokok menggunakan pita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai bekas, rokok menggunakan pita cukai yang bukan haknya, serta rokok menggunakan pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongannya. Barang siapa yang jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai dengan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau bisa menghubungi 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. 96,6 Ya, Anda masih bersama di program KPK Kabar Pagi Kita, dan kita masih bersama dengan Pak Tesar Pratama, kemudian Pak Arif Rahmansah. Dan saya coba kembali ke Pak Arif sebelum nanti mungkin ada di antara rekan yang ingin bergabung bertanya dengan dua narasumber. Saya ingin bertanya lagi ke Pak Arif, ini masalah KIM ya. Nah, pola penyajian di KIM sendiri dalam sosialisasi di BHCHT ini seperti apa Pak? Apakah memang sama dengan media-media lain atau seperti apa yang diinginkan Pak Arif atau pemerintah ya? Iya. Jadi untuk KIM ini memang sudah ada Permen Kominfo kalau nggak salah nomor 9 tahun 2020 terkait dengan bagaimana pembinaan KIM dan persyaratan untuk menjadi KIM yang terstandar. Itu sudah ada guideline-nya, sudah ada persyaratan administrasi dan lain sebagainya. Dan di dalamnya KIM ini harus mendapatkan semacam workshop atau pembinaan bagaimana cara menulis yang standar. Nanti KIM ini kita juga MOU-kan. Di sana KIM ini diharapkan bisa menulis kegiatan DBHC dengan minimal 700 kata. 700 kata atau 700 kalimat. Nah, dengan begitu roh dari inti dari pemberitaan itu bisa tersampaikan. Sebenarnya simpel sih, KIM nggak begitu
nggak begitu ribet daripada media-media yang lain. Karena bentuk dari KIM ini dia bukan CV, bukan PT, tapi memang organisasi murni yang diatur oleh Permenkominfo tersebut, yang mana pengesahan dari KIM ini dari surat keputusan kepala desa atau lurah. Jadi intervensi dari Kominfo itu tidak ada. Memang yang memang betul-betul berasal dari bawah. Gitu. Oke. Nah, kalau media-media yang menjadi mitra di sini, ini penunjukan Kominfo atau seperti apa Pak untuk mitra yang menjadi mitra ini? Awalnya seperti apa? Ya, yang khusus DBHC itu penunjukan dari Kominfo. Kominfo ya. Dan itu kita lihat dari aktif tidaknya media tersebut dan jurnalisnya di lapangan, karena memang kita kan ada dana publikasi di Pemkap. Jadi dana publikasi Pemkap itu yang diakomodir kurang lebih 140 media. Dan kita yang di DBHC jangan kayak gitu dong, karena ini kan ingin dapat feedback, yaitu dana cukai yang lebih besar. Yang lebih besar. Ya. Kalau pemerintah kan lebih mengayomi, memberikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pemerintah. Tapi khusus yang ini, feedback yang diinginkan adalah bagaimana DBHCT ini bisa meningkat dan memberi kesejahteraan yang signifikan kepada masyarakat di tahun berikutnya. Tahun berikutnya seperti itu ya. Nah, kemudian selain rencana ada bentuk lomba video tadi, yang paling simpel di dalam peran serta masyarakat sendiri untuk memberikan mensupport terhadap suksesnya penggunaan dana DBHCHT, atau mungkin yang menjadi target keinginan Bea Cukai, apa yang bisa dilakukan ini Pak Arief? Kalau mengingat di tupoksi kami di bidang informasi dan komunikasi publik adalah bagaimana kita dengan Bea Cukai dengan OPD yang lain ini bisa berkolaborasi maksimal. Kalau untuk yang diharapkan adalah langsung feedback langsung dari masyarakat, saya rasa tidak seperti itu. Jadi feedback langsung dari masyarakat tidak seperti itu yang kita harapkan. Jadi yang kita harapkan adalah kondisi masyarakat yang lebih aware, lebih peduli terkait dengan cukai, bahwa yang legal itu menguntungkan untuk kita semua gitu. Itu yang kita harapkan. Baik. Jadi itu yang kita harapkan ada di benak masyarakat, dan masyarakat sadar untuk bisalah nggak begitu signifikan sih harganya antara rokok legal dan ilegal. Jadi lebih baik kita beli yang legal aja begitu. Baik, saya coba ke Pak Tesar. Sebenarnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai ini memang bagus Pak ya, karena memang memberantas produk-produk ilegal. Tapi melihat beberapa sering ketika kita publikasi media di media sosial ini, banyak ada beberapa tanggapan masyarakat ya, netizen. Sebenarnya memang mereka meresponnya bagus. Hanya saja ini mungkin perlu dicarikan solusi nih, agar bagaimana mereka bisa merokok yang legal namun harganya juga masuk. Nah ini seperti apa Pak? Ada semacam aturan-aturan tersendiri atau seperti apa? Oke, jadi di Pamekasan saat ini sedang proses dibangun kawasan industri hasil tembakau. Oke. Kawasan industri hasil tembakau ini 100% didanai oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau, DBHCHT. Nah, kawasan industri hasil tembakau ini biasa disingkat KIHT, diharapkan menjadi solusi tempat yang sebelumnya masih bekerja ilegal masuk kelas ke KIHT tersebut, menjadi legal, diawasi oleh Bea Cukai, difasilitasi oleh pemerintah daerah. Fasilitas kita berikan. Misalkan seperti ini, kalau orang atau badan usaha mendirikan pabrik rokok di luar kawasan industri hasil tembakau ini, minimal harus memiliki luasan 200 meter persegi. 200 meter. Ya. Okay. Di kawasan industri hasil tembakau ini tidak perlu 200 meter persegi lagi. 50 meter persegi cukup, 100 meter persegi cukup. Ya. Sudah diatur nanti dengan pemerintah Kabupaten Pamekasan yang membawahi, yaitu Disperindak Pamekasan. Nah, di dalam kawasan industri hasil tembakau ini juga ada kerjasama pelintingan. Kerjasama pelintingan ini kalau di luar meskipun pabriknya sama-sama
resmi, ada 2 pabrik resmi kerjasama linting, itu ilegal jadinya. Jadi saya punya pabrik, saya minta tolong lintingkan ini dengan mesinmu, rokok sekian, terus dikembalikan, itu ilegal kalau terjadi di luar kawasan. Tetapi di kawasan industri hasil tembakau itu ada fasilitas di mana misalkan salah satu pengusaha memiliki mesin, tetapi bisa dimanfaatkan oleh seluruh pabrik yang ada di dalamnya. Jadi saya punya pabrik di dalam situ, saya minta tolong untuk membuatkan rokok menggunakan mesin yang dimiliki sama yang lainnya, terus dikembalikan ke saya lekati pita cukai, saya keluarkan, proses bisnisnya menjadi legal di dalam kawasan industri hasil tembakau. Karena KIHT ini diawasi 24 jam oleh Bea Cukai. Jadi keluar masuknya barang, bahan baku, barang jadi, itu diawasi oleh Bea Cukai. Nah, ini kami harapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang di Pamekasan yang memang tujuan utamanya adalah merangkul para yang ilegal ini, Mas. Karena fungsi dari DBHCHT ini untuk KIHT adalah fungsi pembinaan industri. Nah, kadang-kadang Bea Cukai dibilang selalu melakukan penindakan, di mana penindakan ini kan sebenarnya strategi yang bentuknya represif. Tetapi kita juga ada strategi di mana kita melakukan pendekatan preventif. Yang pertama dengan sosialisasi nih. Yang kedua adalah pembinaan industri, yaitu di KIHT. Harapannya sih KIHT ini bisa segera terwujud karena Bapak Bupati Pamekasan juga sangat mendukung. Karena Pamekasan ini juga identik dengan tembakaunya, sejak dulu memang usaha tembakau, sejak dulu juga ya biasa melinting rokok seperti itu. Harapannya yang ilegal-ilegal itu bisa masuk ke KIHT sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, tapi yang menjadi persoalan saat ini banyak juga temuan-temuan di luaran, justru produk-produk ilegal tidak hanya di Pamekasan ini Pak, justru dari Jawa. Gitu ya. Ketika saya pulang ke Sumeneb, ini dari mana ini? Ini rokoknya dari Malang loh. Pertanyaan saya ini kok bisa masuk ke Madura kan gitu. Artinya meskipun mungkin Bea Cukai melibatkan Kominfo memberikan sosialisasi terhadap bagaimana mengurangi produk-produk ilegal, tapi kalau di luar masih bisa masuk, ini yang tetap ada. Ini seperti apa Pak menyikapi persoalan-persoalan seperti ini? Jadi di Bea Cukai Madura itu ada 4 lini, Mas, 4 lini pengawasan. Ya, yang pertama itu dari pabrikan, Mas. Pabrikan ya. Yang kedua itu tempat pengepakan. Dia hanya ngepak rokok aja dari rokok batangan dikemas menjadi bungkus. Nah, yang ketiga itu jalur distribusi. Jalur distribusi ini ada jasa-jasa titipan, Mas, di sini mungkin ada gitu ya. JNT, JNE, wahana ataupun termasuk bis malam. Itu juga termasuk jalur distribusi. Yang keempat itu adalah di konsumen akhir, yang mungkin yang di toko-toko atau yang dijual eceran yang seperti itu. Nah, di mana strategi kita tentunya tetap akan melibatkan Bea Cukai dari luar Madura. Di mana kita kan informasi antar Bea Cukai juga terintegrasi. Ya, saat misalkan mungkin dari daerah tertentu di Jawa diinformasikan barang itu sudah terlanjur kelewat naik bis malam. Nah, nanti Bea Cukai Madura tinggal nunggu, ya dia mau turun mana nih, Pamekasan. Ya kita stop di situ. Dan memang penindakan yang atas rokok ilegal ini tidak murni memang berasal dari Madura, ada juga yang dari luar. Ya. Tidak luput juga ada yang dari produk-produk impor. Ada beberapa produk, wah ini bukan produknya Indonesia ini produk luar. Nah artinya segala ini kalau kita lakukan pemberantasan, itu harapannya bisa berdampak signifikan terhadap menekan rokok ilegal tersebut, Mas. Tapi untuk saat ini mungkin yang menjadi target Bea Cukai sendiri ini lebih Madura mungkin seperti itu betul. Ya. Sesuai DBHCHT-nya untuk Pamekasan ya. Pemanfaatannya untuk Pamekasan. Gitu ya. Tapi di dalam persoalan-persoalan masalah beredarnya rokok ilegal yang di luar, ini terus juga dilakukan pemantauan dan penindakan seperti itu Pak Tesar ya? Iya betul, Mas. Baik, saya coba ke Pak Arif Rahmansyah. Ini Pak Arif, kalau berbicara peran serta media di sini, dalam hal apa saja yang sering menjadi publikasi atau kewajiban media memberikan publikasi di DBHCHT ini sendiri Pak? Iya, yang pertama adalah
kita mempublikasikan, menyebarluaskan kegiatan-kegiatan dana bagi hasil cukai tembakau ini yang diampu atau yang dipegang oleh OPD-OPD. Itu kita sosialisasikan. Kemudian selain dari kegiatan-kegiatan OPD itu, data-datanya juga kita sampaikan. Kemudian perkembangan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, misalkan serapan tembakau, bagaimana cuaca, bagaimana harapan masyarakat terkait dengan DBHC, termasuk harapan pabrikan dan lain sebagainya. Kemudian komentar-komentar terkait dengan nanti misalkan akan ada bantuan langsung tunai, itu bagaimana. Setiap kegiatan yang ada di OPD dan rinciannya itu kita maksimalkan untuk bisa disosialisasikan. Diketahui. Ya, diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu sadar dan bisa memanfaatkan apa yang menjadi informasi itu. Karena kalau informasi hanya sekedar informasi, tidak ditangkap, dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat, ya eman juga gitu. Karena DBHC ini satu, dananya tinggi, besar. Betul. Kemudian untuk pemulihan ekonomi nasional, terutama pemulihan ekonomi dan kesehatan itu juga besar. Dana bantuan, kemudian seperti BPJS misalkan, di sana juga ada. Jadi banyak. Artinya diharapkan benar-benar yang menjadi target atau program DBHC penggunaan dananya benar-benar terserap betul seperti itu, Pak Arif, ya, dengan adanya ini ya. Terutama juga sosialisasi penindakan, Mas. Penindakan ya. Jadi kalau enggak sebenarnya kan psikologis, Mas ya. Jadi selain kita mengedukasi untuk tetap ada di mindset masyarakat bahwa cukai itu sangat dibutuhkan gitu manfaatnya. Juga kepada orang-orang yang berkecimpung di dunia pertembakauan dan rokok, pembuatan rokok itu, ya kita harus mensosialisasikan penindakan itu juga. Jadi biar ada efek psikologi, mereka ya kalau kena tindak kan ada hukumannya gitu. Betul. Jadi diharapkan ada efek jerah lah. Ada efek jerah ya. Baik. Nah, ini Pak Tesar, ketika misalnya produk rokok itu sendiri sudah berpita cukai, ini untuk pemasaran memang diberikan kebebasan atau ada batasan-batasan wilayah tertentu atau seperti apa, Pak Tesar? Oke, jadi pabrik rokok yang resmi atau legal, mereka wajib mendaftarkan mereknya terlebih dahulu untuk bisa dipasarkan. Di dalam permohonan pengajuan merek itu sudah tertera nanti pemasarannya, pilihannya dalam negeri atau luar negeri. Pilihannya cuma itu saja. Jadi kalau merek-merek yang memang ditujukan dipasarkan dalam negeri, mereka bisa memasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Bebas, kita tidak akan mengatur mereka harus, kamu di Madura aja atau kamu sudah sampai Surabaya aja. Tidak boleh. Karena mereka bebas memasarkan rokoknya sepanjang sudah terdaftar ke kami, tujuannya juga dalam negeri. Tergantung strategi marketing masing-masing perusahaan. Karena mungkin ada perusahaan yang mungkin cocok dipasarkan di daerah Sumatera. Ada mungkin cocok rokok ini cocoknya dipasarkan di daerah Kalimantan. Nah, itu kita kembalikan ke mereka. Kecuali mereka menulisnya permohonan bahwa rokok ini, merek ini dipasarkan untuk ekspor, untuk di luar negeri saja. Itu tidak boleh beredar di dalam negeri. Itu hanya boleh untuk diekspor langsung ke luar negeri, karena produk rokok yang tujuannya untuk ekspor untuk ekspor itu tidak perlu dilekati pita cukai, tidak dipungut cukai, ibaratnya seperti itu. Itu adalah bentuk fasilitas di mana memang produknya juga tidak ditujukan di dalam negeri tetapi di luar negeri, dan kemasannya pun juga agak sedikit berbeda. Ada tulisannya biasanya for export only, seperti itu, Mas. Nah, secara keuntungan produk-produk yang dipasarkan di luar negeri bagi Bea Cukai sendiri misalnya seperti apa, Pak? Jadi ini kan pemerintah juga sedang menggalakkan bagaimana memulihkan ekonomi nasional. Di Bea Cukai Madura kami memiliki klinik ekspor. Klinik ekspor. Dan kami juga mengayomi para pengusaha pabrik tembakau. Nah, artinya para pengusaha pabrik tembakau ini harapannya juga bisa ikut dalam klinik ekspor ini. Klinik ekspor ini supaya mereka bisa mencoba
pangsa pasarnya di luar negeri. Ya, paling tidak kirim sampel dulu misalkan ke negara apa yang sana bisa terima, coba dipasarkan, kalau cocok nanti akan ada pengiriman yang jauh-jauh lebih besar. Karena di sini pangsa pasar yang di lokal pun juga dengan keberadaan rokok ilegal tentu akan merugikan para pelaku rokok yang resmi sebenarnya. Kalau dia ada ekstensifikasi pasar dengan produk ekspor, itu akan sangat menguntungkan terhadap pengusaha. Kalau kami tetap akan mendorong mereka untuk meluaskan pasarnya seluas-luasnya. Baik. Nah, di dalam proses pengajuan pabrik rokok secara resmi atau rokok legal, peran serta bea cukai sendiri apa hanya sebatas seperti disampaikan Pak Tesar mengajukan merek saja dan wilayah pemasaran? Kalau menyangkut rasa terlibat tidak Pak di dalamnya? Oke. Jadi untuk bea cukai kalau sudah ini kalau setelah perizinan ya kan, karena merek itu kan setelah perizinan awal ya. Untuk rasa dia mau dikasih aroma apa atau rasa-rasa tertentu itu diserahkan sepenuhnya kepada pabrikan. Pabrikan yang wajib dilakukan pabrikan adalah melampirkan hasil uji tar dan nikotin atas produk rokok yang akan didaftarkan tersebut. Nah, di situ kan sudah misalkan tertera 30 mg tar, sekian nikotin. Nah, itu wajib dilampirkan kepada kami sehingga itu menjadi acuan kami untuk meneliti kemasan rokok yang akan dipasarkan. Harus sudah sesuai itu, karena kita tidak boleh membohongi publik, membohongi konsumen. Ya, jadi kalau memang hasil uji tar nikotinnya sekian, ya sudah harus dicantumkan sekian. Jika tidak sesuai, tentunya permohonannya akan ditolak untuk dilakukan revisi seperti itu. Gitu ya. Jadi sejauh seperti itu ya peran serta bea cukai ya di dalam produksi rokok ilegal seperti itu. Rokok legal, Mas. Rokok legal ya. Oke, rokok legal. Baik. Dan Tretan, kita masih ada sisa waktu untuk bersama dengan Pak Tesar, kemudian Pak Arif Rahmansyah. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan terkait dengan peran serta media dalam sosialisasi DBHC-HT Kabupaten Pamekasan. Tentunya masyarakat di sini penting untuk ikut serta juga mendukung kesuksesan program-program DBHC-HT yang memang ini luar biasa, sehingga penting diimbangi dengan adanya peran serta media di dalam memberikan sosialisasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan mungkin penindakan-penindakan seperti itu Pak Arif. Ada tambahan informasi lain Pak Arif terkait dengan hal ini? Baik. Yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan dan para pendengar dimanapun berada. Jadi kita mungkin harus membuka pikiran kita bersama pada bahwasanya begini, promosi atau publikasi sekarang menjadi andalan bagi setiap kegiatan, baik di pemerintah, di swasta maupun di lini lainnya. Karena dengan promosi ini diharapkan, promosi yang besar diharapkan juga feedbacknya akan besar. Mungkin para pendengar Suara Pamekasan dimanapun berada pernah melihat podcast salah satu YouTuber terkenal lah, dengan inisial D, yang beliau pernah magician lah. Nah, di sana ada pernah podcast dengan salah satu pengusaha rantang, baskom dan lain sebagainya, peralatan masak lah, dapur. Itu setiap hari dari jutaan dia mempromosikan barang dagangannya di media sosial AdSense, sampai ratusan juta per hari, sampai miliaran per hari. Per hari itu ya. Dan saya menemui sendiri di Kabupaten Pamekasan itu, teman saya itu satu hari bisa 1,5 juta mempromosikan barangnya gitu. Diharapkan dengan mempromosikan yang besar itu pendapatannya juga besar. Teori itu juga berkorelasi sama dengan pemerintah. Jadi dengan adanya promosi yang besar ini diharapkan feedbacknya akan tinggi, dan itu juga kalau feedback tinggi yang akan menerima manfaat adalah kita bersama. Betul. Jadi mudah-mudahan seluruh pendengar Suara Pamekasan dimanapun berada ini bisa paham. Jadi
Marilah kita sekarang di masa pandemi ini bersama-sama melakukan hal-hal yang positif, yang terbaik, maksimal, terutama menggunakan perencanaan atau teori-teori yang masuk pada saat ini, begitu. Sementara itu. Baik. Nah, kalau dari Pak Tesar ada tambahan informasi lain ini, Pak? Oke, peredaran rokok ilegal ini tentunya akan sangat berimbas kepada penurunan kesejahteraan masyarakat. Baik. Jadi di sini kan cukai itu adalah sumber dana dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Sedangkan DBHCHT ini memiliki peran yang sangat penting di kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, serta penegakan hukum. Artinya kalau kita masih menggadang-gadang bahwa peredaran rokok ilegal ini terlalu tinggi, berarti penerimaan negara yang seharusnya diperoleh itu pun juga akan hilang atau ada loss seperti itu. Artinya peran masyarakat di sini sangat dibutuhkan. Baik. Bahwa paling tidak ya kenali rokokmu aja dulu lah. Mungkin ya kenali rokokmu, kalau memang rokoknya tidak berpita cukai ya sudah beralihlah ke rokok yang sudah menggunakan pita cukai yang resmi. Baik. Paling terakhir karena waktu yang membatasi kita, dari Pak Arief ada tambahan informasi lain, Pak? Sementara tidak ada, kami hanya mengajak ayo dukung program pemerintah, utamanya juga program bea cukai. Semua ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan kita bersama. Baik. Mudah-mudahan kita berdoa, selain mendukung kita berdoa bahwasanya apa yang kita lakukan ini benar-benar bermanfaat. Amin. 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 Baik, dari Pak Tesar paling terakhir. Oke, jadi kolaborasi Bea Cukai Madura dan pemerintah daerah harapannya juga selalu positif dan memberikan stigma positif juga kepada masyarakat, sehingga salah satu program prioritas di Pamekasan yang tentang pembangunan kawasan industri hasil tembakau mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Arief, terima kasih Pak Tesar sudah berkenan hadir di Radio Suara Pamekasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tretan, begitulah sosialisasi peran serta media dalam sosialisasi di BHCHT Kabupaten Pamekasan. Dan terima kasih kebersamaan Anda. Saat ini sudah jam 10 pagi. Saya Pandu segera undur diri, temani Anda. Terima kasih. Terima kasih Tretan, Anda masih menyimak 96,6 Suara Pamekasan. Kita ikuti program berikutnya.